Gimana kabarnya hari ini? Saya melihat kok dari tadi kok kelihatan murung, kurang bersemangat gitu. Kira-kira kalau boleh tahu ada apa ya, Bu? Iya Pak, ini saya hari ini jadi tidak semangat ngajarnya Pak. Kalau boleh tahu, Bu, ini ada apa ya? Kok tidak seperti biasanya? Bula ini kan biasanya kan orangnya semangat, periang begitu. Tapi kok saya lihat kok sekarang kok tidak bersemangat. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, sebenarnya sih ini masalah tidak terlalu besar sih Pak menurut saya. Tapi nggak tahu kok kenapa kok masalahnya jadi membuat saya semangatnya turun gitu Pak. Oh, Saya ingin ngobrol sama jenengan juga nih kalau jenengan ada waktu. Siapa tahu bisa cari solusi Pak nggih untuk masalah yang barusan saya hadapi gitu Pak. oh iya, dengan senang hati, Bu. Mungkin saya bisa bantu, saya bisa nanti bisa buat Ibu Laini bisa semangat lagi. Kira-kira apa yang saya bisa bantu ya, Bu? Itu Pak, tadi saya ngajar di kelas 12. Itu karena apa mungkin pelajaran matematika Pak ya. Itu ada anak yang tidur Pak di kelas. Oh, Iya gitu. Awalnya sih biasa tuh anak-anak, Bu udah siang Bu, sudah siang, biasa seperti itu. Saya bilang udah iya. tak kasih semangat, udah tetap karena KBM harus berlangsung, saya bilang seperti itu. Sudah yuk kita mulai KBM gitu. Ternyata ada anak yang sudah karena duduknya di bawah kipas angin itu Pak. Jadi Oh, anaknya akhirnya tidur Pak di dalam kelas. Sejak saya iya. mulai mau menjelaskan materi sampai selesai gitu, aduh lah, sayanya kan jadi nggak fokus Pak, mikirnya iki anak tidur nggak ikut pelajaran saya akhirnya, tapi saya juga mau ngasih materi jadi sayanya terpecah gitu Pak konsentrasinya gitu Pak. Oh iya. Mm-mm. Lalu anak itu apakah ikut pelajarannya Bu Laili atau sudah dibangunkan, Bu? Sudah Pak, sudah saya coba bangunkan. Saya sampai bingung nih cara bangunkannya bagaimana. Saya takut kalau anaknya marah Pak. Sudah tak Hmm. colek-colek, sudah coba tak bangunkan, itu sudah tak panggil namanya juga sudah. Sepertinya anak itu ya mungkin rasanya di rumah atau bagaimana Pak ya jadi tidur seperti itu. Jadi anak yang tidur tadi eh, akhirnya tidak ikut pelajaran Bu Laili sampai selesai ya, Bu? Iya Pak, tadi bangun itu setelah saya sudah menjelaskan materi selesai, sudah latihan soal, malah itu teman-teman pada latihan, anak itu harinya baru bangun itu Pak. Hmm. Iya, Bu, sekarang tuh anak-anak sekarang itu pada main HP mungkin, Bu. Jadinya eh, lupa waktu mungkin. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada kasus anak tadi yang tidur di kelas. Nah, mungkin apa tindak lanjut Bu Laili berikutnya? Nah ini saya sih rencana pingin manggil anak itu Pak. Oh, memanggil anak itu untuk apa, Bu? Ya saya rencananya gini Pak, pingin ngajak ngobrol lah dari hati ke hati Hmm, Pak ya. Saya pikir kalau misalkan saya tegur secara langsung di kelas, takutnya anak itu kan jadi malu atau mungkin marah, atau takutnya anak itu tidak bisa terbuka. Jadi saya punya rencana, coba nanti saya panggil anaknya, saya pingin ajak ngobrol lah dari hati ke hati gitu. Kemudian iya. bagaimana kok bisa sampai tidur di dalam kelas, nggak ikut pelajaran gitu. Saya pingin ajak ngobrol sama anak itu tuh Pak. Oh, Mm-mm. lalu apakah anak tadi sudah dipanggil sama Bu Laili? Ya belum sih Pak, itu kan baru rencana yang saya pingin ambil gitu Pak ya, pingin tak Iya. panggil gitu. Mungkin ya kalau tidak sih, ya tapi harusnya saya panggil sih, saya biar tahu Pak nggih, biar tahu Iya. bagaimana sih sebenarnya
anak itu kalau di kelas kok tidur, mau tak tanya apa memang tidak suka sama pelajaran saya atau memang karena tadi malam dia tidak tidur atau bagaimana gitu Pak. Itu juga saya juga rencananya juga selain memanggil anaknya, saya juga pingin semacam komunikasi lah Pak sama orang tuanya. Jadi Oh, biar ada anu lah ya, komunikasi dari orang tua itu gimana sih sebenarnya anaknya kalau di rumah kok sampai di kelas di sekolah itu kok tidur, kayak pindah tidur aja gitu. Saya juga pengen coba ngobrol sama wali kelasnya atau guru yang lain, siapa tahu di pelajaran lain tidak seperti itu, apa cuma di pelajaran saya saja, atau kalau takutnya kalau di semua pelajaran dia tidur saja nggak ikut pelajaran kan juga sayanya juga bingung lagi anak kenapa gitu loh Pak. Jadi emang saya punya banyak rencana gitu loh Pak, biar anak itu kalau misalkan ke sekolah bener-bener dia mau mau belajar gitu, minimal ya tidak tidur gitu, tidak gaduh di dalam kelas gitu Pak. iya Bu. Mm-mm. Saya sependapat Bu, ide Mm-mm. yang bagus. Mm-mm. Jadi tidak hanya muridnya saja yang mungkin kita ajak sharing, mungkin Mm-mm. juga melibatkan orang tua. Jadi orang tua juga bagus apa yang disampaikan Bu Leri tadi, saya sangat mendukung. Mm-mm. Lalu dalam pembelajaran kedepannya Bu, dalam proses pembelajarannya, eh, bagaimana rencana Bu Leri supaya tidak terjadi anak tidur lagi Bu? Nah itu Pak, memang saya juga berpikir juga tadi, makanya dengan pas manggil saya juga masih masih semacam membuat merefleksi gitu loh Pak. Sambil jalan saya masih refleksi, coba saya kenapa ya kok anak sampai tidur dalam kelas gitu Pak. Saya mikirnya apa karena kurang menarik atau bagaimana, saya mikir kayak gitu Pak. Lah ini saya coba tak ulas lagi tadi, flashback lah ke belakang. Oh, Iya. berarti apa mungkin tadi saya belum memberikan ice breaking gitu Pak. Oh, iya, iya, Gitu, iya. jadi saya mikir apa nanti coba saya bikin kasih ice breaking yang biar anak itu gerak gitulah Pak ya. Mungkin kalau di dalam kelas saja ganti pelajaran gitu kan, apalagi udah jam terakhir kan pasti mereka ngantuk gitu Pak. Iya, saya mikirnya apa tak kasih ice breaking gitu Pak. Kalau enggak sih apa tak buat semacam kerja kelompok gitu, tapi yang mengharuskan semua anggotanya itu aktif gitu. Jadi kan kalau aktif nggak mungkin anak itu tidur Pak ya, kalau Iya. kelompok gitu. Saya berpikirnya seperti itu Pak. Ya, sangat menarik sekali, Bu. Mm-mm. Apa yang direncanakan Bu Laili sangat menarik sekali ya. Saya sendiri pun suka itu yang namanya ice breaking. Iya ya Pak ya. Iya, Makanya alhamdulillah nggak Bu. ngantuk jadinya Pak ya. Mungkin eh, kapan Bu kira-kira rencana itu akan dilakukan? Karena ini sudah jamnya pulang juga Pak ya. Ya saya besok mungkin Pak, saya coba mau panggil anak itu biar masalahnya segera teratasi gitu Pak. Rencana saya besok mau tak panggil anaknya pas istirahat gitulah Pak. Iya, Mm-mm. saya kira anak-anak pasti siap, Bu. Selalu tertarik untuk mengikuti pelajaran karena ice breaking yang Ibu sampaikan ya Bu. Eh, Mm-mm. Iya Pak. Sekarang dari rencana Ibu tadi, mungkin ada yang dibutuhkan Bu. Mungkin dukungan apa yang nanti Ibu inginkan supaya nanti pembelajarannya dapat menyenangkan begitu. Eh, saya pasti butuh dukungan dari semua orang ya Pak ya, Oke. terutama yang jelas ya ke wali kelasnya lah, guru BK yang bisa support gitu, kemudian teman-teman guru Pak Anang, kemudian tadi bisa belia atau siapa saja yang bisa mendukung lah atau mengajar juga di kelas itu Pak ya, jadi bisa saling support lah. Saya butuh itu Pak, dukungan itu. Oh iya. Kira-kira sekarang bagaimana Bu, perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Ya alhamdulillah Pak, saya sudah lumayan lega lah, sudah lumayan plong gitu. Saya takutnya
tidak mood di kelas nanti kan ke bawah sampai rumah Pak ya. Ini sudah sebentar lagi sudah Iya, jamnya mau absen Pak ya, mau pulang, saya takutnya ke bawah sampai rumah. Nah kalau sudah seperti ini kan sudah lumayan, saya bisa plong gitu Pak, oh, sudah iya, sudah lumayan ndak kayak tadi, jadi bisa sedikit ada anulah, ada semangat lagi. Ini sudah ngobrol sama Pak Anang, sudah lebih termotivasi lagi, tidak ada yang mendukung gitu Pak ya, sayangnya juga jadi sudah plong gitu. Terima kasih nih Pak Anang sudah meluangkan waktu, nih sudah lagi mau absen. iya Bu, sama-sama Iya. kita nanti berusaha untuk eh, baik kepada siapapun, baik pada murid, baik pada rekan. Mungkin kira-kira ada yang bisa saya bantu lagi Bu, mungkin ini masih waktu ada longgar waktu saya. Ya, sepertinya sudah Pak, terima kasih Pak ya, Nenengan sudah mau Oh, mendengarkan cerita saya gini. Terima kasih ini Pak, mengganggu Pak Anang nih akhirnya. ya sama-sama Bu, tidak mengganggu. Mungkin lain waktu misalkan ada yang perlu disampaikan, bisa disampaikan. Saya siap kok jadi pendengar yang baik. Terima kasih Pak Anang, saya suka semangatnya Pak Anang ini. Iya Bu, tetap semangat. Iya. Ya Pak, saya terima kasih Pak ya. Saya mau ke kamar mandi dulu sebentar Pak. Iya, Oke. terima Mong- kasih sama-sama. Oke, monggo Pak. Iya, Ya. eh, Baiklah ini Pak Anang. Saya mau merefleksi saya dulu sebagai tadi coach tadi. Untuk pertanyaan pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? eh, Tadi sih sebenarnya untuk percakapan sudah mengikuti alur Tirta Pak ya, tadi yang saya lihat seperti itu. Kemudian mengalir begitu saja karena memang ini sebenarnya permasalahan yang Pak Anang hadapi juga Pak Nggih kemarin ya. Iya, iya, jadi udah ikut aja, wes ikuti alur aja itu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki lagi mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan, sebenarnya masih ada yang bisa ditambahkan lagi ya sebenarnya Pak ya, tapi tadi iya. emang karena apa, saya grogi atau bagaimana ya, ada yang terlupakan gitu, apa ya ini ya. Gitu, itu yang masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian yang perlu dilakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebenarnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dulu berarti Pak kan ya, awal-awal kan sudah ngobrol dulu untuk persiapan, setelahnya ya kita santai lah, setidaknya tidak dikejar waktu. Tadi saya benar-benar enggak mulai dari jam berapa tadi. Enggak tak cek dari situnya pas saat ngerekam, jadi benar-benar tak buat santai saja lah gitu. Iya. Kemudian untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan, kalau saya sih karena sebagai coach pinginnya lebih apa ya, bisa mendengarkan lebih banyak lagi dengan kehadiran penuh yang benar-benar sepenuh-penuhnya gitu, sepenuh hati. Kemudian selain itu juga saya pinginnya bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi, biar coach itu lebih apa, terbuka lagi dengan saya sebagai coach, pinginnya seperti itu lagi. Kemudian umpan balik Pak dari jenengan Pak, selaku coachnya Pak. Iya, terima kasih Bu. Saya juga ingin menyampaikan atau merefleksi diri setelah latihan kita bersama tadi. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan yang kita lakukan ini seperti bukan direncanakan ya Bu, mungkin Iya. seperti sudah mengalir, seperti apa pengalaman saya, pengalaman Ibu Laili. Jadi apa permasalahan kita itu seperti seakan-akan sudah apa ya, pokoknya mengalir cerita dan kita nyambung begitu, dan itu sudah apa ya, sudah saya anggap baik, dan itu kayak kita kan istilahnya belum biasa ketemu ya Bu, belum biasa ketemu setiap hari sebagai rekan guru di kantor, tapi di dunia maya ini pun
saya ngobrol dengan jenengan bisa lancar dengan mengalir tanpa ada kendala begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan bagi saya istilahnya masih kurang dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya mungkin itu sebagai coach, saya mungkin belum banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sekiranya itu dapat bisa merangkum tentang apa yang dilakukan dalam percakapan kita pada hari ini. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sama seperti tadi Bu, kita sudah berdialog di awal dengan canda, dengan santai, tanpa ada masalah. Jadi kita awal-awalnya sudah santai dulu, jadi tidak ada tekanan dari siapapun begitu. Kemudian pada waktu coaching kita juga nyaman, jadi ada komunikasi dua arah, tidak saling bertabrakan, jadi saling menghargai ketika kita berbicara, yang satu mendengar. Jadi sebagai coach istilahnya kehadiran penuh, saya ingin menjadi kehadiran penuh, mendengarkan dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Yang saya perlu lakukan adalah berusaha untuk istilahnya tadi menjadi pendengar yang baik, untuk dapat menimbulkan mendengarkan dengan rasa mendengarkan dengan rasa yang seperti yang disampaikan dalam tukul kemarin. Jadi yang kita harapkan dalam percakapan ini, yang saya rasakan dalam percakapan ini sangat senang dan bisa istilahnya berbagi dalam menyampaikan suatu permasalahan dan bisa menanggapi dan juga bisa mendengarkan tentang setiap permasalahan yang ada dari setiap rekan-rekan kita. Saya kira begitu Bu untuk refleksi saya. Iya. Terima kasih Pak. Berarti sudah sama-sama Pak ya. Jenengan tadi pas saat coach juga jadi coach, saya yang jadi coach juga, jenengan sudah memantik satu pertanyaan yang bisa membuat saya menjelaskan, oh iya tadi saya punya masalah kayak gini. Berarti sudah tersampaikan juga pertanyaannya. Tinggal mungkin kita berdua bisa menggali lagi Pak untuk pertanyaan-pertanyaan berbobotnya lagi. Mungkin kita masih belajar lagi kita